Ampun Pak Sasari. Oke. Atur suwun Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, sehingga kita berdoa supaya mendapatkan syafaatnya hingga di hari akhir nanti. Ya, pertama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Di sini juga masih pagi, sudah pagi maksud saya, karena baru saja lewat tengah malam, masih jam 1 pagi. Dan ya, ini buat saya juga semacam reuni. Kami dulu ikut mengikuti TAD setiap Ahad pagi di Masjid Kauman, dan ya senang sekali bisa menimba ilmu dari mas-mas semua yang ada di sini. Masih ingat saya waktu itu, meskipun kadang banyak, kadang sedikit, ada diskusi, mentoring juga, banyak ilmu yang dapat kami dapatkan. Dan pada pagi hari ini perkenankan kami untuk sharing tentang Islam di Rusia. Tentu yang kami sampaikan ini sebatas yang kami tahu, tentu yang sangat sedikit, sangat luas sekali pengetahuan tentang Islam di Rusia. Mungkin yang kami sampaikan nanti hanya sebagian kecil saja dari yang kami ketahui, dan juga berdasarkan pengalaman yang kami alami selama 1 tahun di Rusia. Kami sudah sudah setahun lewat ya. Setahun lewat, kami tiba tahun lalu di bulan Maret akhir, masih dingin, dan ini sudah April, dan saat ini masih musim dingin namun sudah beralih ke spring. Suhunya masih baru saja 2-3 hari yang lalu salju lebat turun, tapi hari ini sudah plus 10 derajat kalau siang ya, tapi hawanya masih dingin. Kami boleh share screen nggih? Ini masih. Enggak Mas, sudah saya bikin co-host. Ya, yang saya pakai 2 akun, Mas Teguh izin. Satunya apa ya? Satu yang sama Adi Nuryanto juga. Ya. Ya, monggo. Siap. Ya, matur suwun. Ya, kami membuat sedikit paparan tentang Islam di Rusia. Ini sebagai gambaran bahwa tentang negara Rusia, luas wilayahnya yang sangat luas, 17 kali ya, hampir dari wilayah Indonesia. 17 juta kilometer persegi dibandingkan dengan Indonesia, kemudian populasinya yang hampir separuh dari populasi di Indonesia, 144 juta jiwa, menempati wilayah yang sangat luas. GDP-nya di atas Indonesia, tidak terlalu banyak selisihnya untuk negara yang sebesar Rusia, namun dengan penduduk yang separuhnya Indonesia. Karena itu Rusia digolongkan dengan negara maju sama seperti Indonesia, dalam arti masuk anggota G20. GDP per kapitanya yang 2 kali lipat Indonesia. Ya, meskipun masih ya semua negara mengalami masalah pemerataan, namun relatif di Rusia ini GDP per kapitanya lebih tinggi dibanding Indonesia, 2 kali lipat. Kemudian ekonominya 11 terkuat di dunia ya, kita ke-16. Dan ini sedikit pengenalan tentang wilayah Rusia. Bentuk negaranya negara federasi. Jadi perbedaannya dengan federasi yang lain, Rusia ini memiliki 8 subjek federal. Ada negara bagian, provinsi, maupun daerah dengan rincian sebagai berikut. Ada 46 oblast atau region, 22 republik. Kenapa namanya berbeda-beda? Ini tentu kewenangannya juga beda-beda. Beberapa urusan yang
ditangani oleh pemerintah pusat, dan beberapa urusan yang diserahkan kepada daerah ini berbeda-beda setiap bentuk subjek federal. Kemudian ada 3 kota federal, jadi 3 kota namun memiliki otonomi seperti kalau di kita daerah khusus ibu kota, daerah istimewa, dan sebagainya. Di Rusia ini ada 3 kota yang memiliki otonomi khusus semacam itu, yaitu Moskow, Saint Petersburg, dan Sebastopol sebagai kota-kota yang terbesar di Rusia. Ya, ini yang sering kita kenalkan. Rusia ini memiliki 11 zona waktu karena bentangannya yang sangat luas. Dari sebelah barat itu ada Kaliningrad. Ini yang nyempil warna pink di sini barangkali Bapak Ibu Mas Mbak teman-teman. Paling kiri ini ada Kaliningrad, hingga ke paling timur ada Kamchatka dan Vladivostok ya. Vladivostok yang berbatasan dengan Korea Utara. Dan Rusia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-9 di dunia dan terbesar di Eropa. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Eropa. Artinya meskipun minoritas, tapi minoritas muslim di Rusia ini terbesar, yaitu sejumlah 25 juta jiwa penduduk muslim yang ada di Rusia. Jadi kalau dikatakan bagaimana Islam di Rusia memang minoritas terbesar, tapi 25 juta ini bukan angka yang kecil. Nanti kami sampaikan rinciannya. Jadi bukan yang aneh sebenarnya Islam di Rusia ini. Ini adalah pembagian negara pasca Soviet. Jadi Rusia pasca Soviet, perlu kami sampaikan, Soviet ini hanya episode kecil ya, episode relatif singkat dari sejarah panjang Rusia, 80 tahun ya, dibanding sejarah Rusia 1000 tahun. Jadi era Soviet ini tidak terlalu panjang dibandingkan sejarah Rusia yang cukup panjang. Setelah Soviet ini Rusia terpecah, setelah Soviet dissolve atau terpecah, itu terpecah menjadi berbagai negara, kurang lebih ada 12-an negara. 3 bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania di sebelah barat utara. Kemudian ada 9 plus 2, ada 11 negara yang lain yang semula tergabung dalam CIS, ini sering disebut demikian, Commonwealth of Independent States, yaitu ex-Uni Soviet, namun Ukraina dan Georgia keluar, Ukraina pada 2014 dan Georgia pada 2008. Sedangkan 9 negara lain masih tergabung dalam CIS. Ini untuk mengingatkan sebelum menyampaikan beberapa hal tentang Islam di Rusia, kedekatan Indonesia dengan Rusia. Kita mengenal sejarah pembebasan Irian Barat, berbagai jenis pesawat dan kapal perang yang dikerahkan pada waktu itu adalah merupakan bantuan dari Rusia, dan ini menggunakan imbal dagang waktu itu. Ada termasuk kapal selam, kemudian pasukan amfibi dan sebagainya. Ini sekitar tahun 60-an ya. Kemudian ada berbagai infrastruktur di Indonesia yang dibangun menggunakan tenaga ahli dari Rusia, seperti Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persahabatan, Monumen Nasional, Patung Pemuda, kemudian Monumen Pahlawan atau Tugu Tani, Krakatau Steel, dan yang paling baru kemarin kita masang patung Yuri Gagarin di Taman Suropati di Jakarta. Nah, ini juga simbol kedekatan. Kita mengetahui Bung Karno sangat dekat dengan Soviet waktu itu, hingga 3 kali hari ulang tahunnya dirayakan di Soviet ya. Ini dengan Perdana Menteri ya, Nikita Khrushchev, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Presiden Habibie sepertinya belum sempat bertemu dengan Presiden Rusia pada masa beliau.
Eh, Rusia ini termasuk kami masuk dalam bagian Rusia ini merupakan bangsa yang religius dan toleran. Sambil menjawab pertanyaan tadi ada ura ini apa artinya ya? Kalau ura ini kalau kami melihat ekspresi atau teriakan kalau di kita itu seperti merdeka gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui perayaan Hari Kemerdekaan Rusia disebut Din PABD di sini. Itu sangat hikmat ya dalam video yang kita saksikan, tapi dalam ekspresi sehari-hari juga digunakan untuk menyampaikan atau mengekspresikan kegembiraan karena sesuatu yang telah tercapai atau kabar baik gitu. Kembali ke Rusia merupakan bangsa yang religius dan toleran. Ini kami sampaikan sekali lagi, USSR ini atau Soviet adalah episode singkat selama 80 tahun dari 1000 tahun sejarah panjang Rusia. Kita ketahui Uni Soviet ini menganut ideologi kolektivisme atau komunisme atau sosialisme, dan agama dilarang waktu itu, ibadah juga sembunyi-sembunyi. Banyak negara ex-Soviet, kami pernah berkunjung ke Kazakhstan, mereka cerita kalau ibadah itu karena saking sembunyi-sembunyinya itu mereka hanya datang ke masjid, ngadep kiblat, berdiri saja, diam, dan seperti itu saja kalau di Kazakhstan. Kami dengar kemarin ada teman mahasiswa pernah ke Dagestan, di wilayah yang ada Republik Chechnya di sana. Itu juga sembunyi-sembunyi. Jadi saling melindungi tapi bertanggung jawab atas masing-masing. Artinya betul-betul taruhan kalau lagi ibadah, sholat itu sembunyi-sembunyi, saling menjaga, namun karena memang sangat ketat pengawasan dari pemerintah, jadi tetap tanggung jawab kepada diri masing-masing jika ketahuan seperti itu kurang lebih. Nah, namun perlu diketahui ini hanya 80 tahun episode singkat Rusia. Kenapa kami sampaikan hal ini? Karena pada dasarnya Rusia ini termasuk bangsa yang religius, karena 1000 tahun periode Rusia itu adalah Kristen Ortodoks yang bangsa di Rusia ini sangat religius. Bahkan kalau kami memang saat ini masih banyak yang ateis maupun yang Kristen Ortodoks, namun secara perilaku sehari-hari ini sangat ramah dan religius. Misalkan kami menjumpai ada gereja di dekat KBRI tempat kami bekerja. Orang itu dari jauh belum masuk komplek gereja itu sudah crossing ya istilahnya ya. Bahkan Bapak Ibu di KBRI yang beragama Kristen Katolik juga merasa malu tanda kutip ya melihat perilaku beribadah religiusitas dari orang-orang Rusia. Kemudian yang kedua, lirik lagu kebangsaan Rusia yang saat ini memuat kalimat tanah yang dilindungi Tuhan, atau selengkapnya, kaulah negara unik di dunia satu-satunya tanah yang dilindungi Tuhan. Ini kami sampaikan originalnya. Kemudian terdapat 21.000 sekian gereja, mayoritas Ortodoks ini di seluruh Rusia. Kita bandingkan pada masa Uni Soviet di tahun 90 hanya terdapat 2.000 gereja. Dan saat ini hingga saat ini terdapat 8.000 masjid di Rusia. Di Moskow sendiri ada 4 masjid yang besar, yang kalau Jumatan itu sering meluber ya, ramai sekali. Kalau kami Jumatan biasa di KBRI, karena masih pandemi, saat kami datang masih pandemi, saat ini sudah mulai berkurang. Itu ketika keluar makan siang, melihat jamaah yang keluar dari masjid dekat KBRI ini sangat banyak ya. Dikabarkan itu melewati kompleks masjid ya, softnya. Kemudian tadi sampaikan 25 juta jiwa penduduk Muslim di Rusia, ini yang terbesar di Eropa. Kemudian masyarakat Ortodoks yang religius. Kemudian multi etnis, tadi Mas Teguh sampaikan, punya toleransi yang besar. Ya, ini masjid di dekat KBRI selalu ramai saat sholat Jumat. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah
populasi Muslim di Rusia, di berbagai daerah di Rusia yang 25 juta tadi tersebar di mana saja. Ada yang bahkan satu daerah hingga 96%, ada 7 daerah yang di atas 50% ya. Di Chechnya ini 95%. Kita tidak heran mengapa di sana militansinya sangat kuat. Kita lihat di video-videonya ya. Bapak Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov, mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti. Dagestan 82% dan berbagai daerah yang lain, ini Bashkortostan. Nah ini kalau dilihat sebarannya memang relatif di daerah-daerah selatan Rusia. Kenapa di selatan? Memang yang paling dekat dengan atau mengarah ke Turki, Iran, Irak, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di selatan Rusia ini kan ada Kazakhstan, kemudian ya berbatasan dengan Georgia, Uzbekistan, ini ada Turki dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat populasi Muslim dunia terkonsentrasi tentu berkembang dari Saudi Arabia, Iran, Irak, ke utara ada Kazakhstan ini yang hijau muda, kemudian Rusia itu sendiri. Jadi dapat kita lihat memang masuknya memang dari selatan karena berbatasan dengan wilayah negara-negara Islam di dekat Timur Tengah. Nah ini kami sampaikan beberapa kutipan Presiden Rusia, Presiden Putin yang mengatakan bahwa ini di berbagai forum bisa di-searching, kami sampaikan sumbernya juga, ada di YouTube-nya juga. Misalkan Presiden Putin mengatakan bahwa Kristen Ortodoks itu jauh lebih dekat dengan Islam. Ini tentu dalam pengertian tuntunan perilaku ibadah, budaya, kemudian prinsip-prinsip agama, ini dekat dengan Islam, Kristen Ortodoks, atau dikatakan Islam dan Ortodoks Kristen ini memiliki nilai-nilai yang sama. Kemudian juga Presiden Putin pernah menyampaikan bahwa penghinaan ya terhadap Nabi Muhammad ini adalah bukan kebebasan berpendapat sebagaimana disampaikan oleh negara-negara lain. Kemudian juga bahkan Presiden Putin sering mengutip ya hadis ataupun ayat Quran. Di sini ada satu event saat di Turki, saat bersama dengan Presiden Erdogan dan Presiden Iran kalau tidak salah, itu mengutip surat Ali Imran ayat 108 ya kalau nggak salah. Ini tentang apabila kalian mengikatkan diri pada tali Allah yang kuat, maka akan menjadi kaum yang bersatu padu, yang awalnya bercerai-berai. Ini sampai sedemikian. Ini videonya juga kami tadi cek masih ada di YouTube. Oh ya, YouTube di Rusia masih belum diblokir, Bapak Ibu. Yang sudah diblokir ini memang Instagram dan Facebook sama Twitter ya. Jadi untuk YouTube masih bisa disaksikan. Tapi Bapak Ibu di Indonesia bisa cek ya di YouTube. Nah ini kami sampaikan tokoh Muslim paling berpengaruh. Ini bahkan ada satu media yang menyusun top 10 Muslim berpengaruh, top Muslim Rusia paling berpengaruh ya di Rusia. Kutipannya kami sampaikan di sini. Nah, ada beberapa tokoh yang barangkali Bapak Ibu kenal. Khabib Nurmagomedov. Nah, ini Nurmagomedov ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ini sebenarnya lidah Rusia dari Nur Muhammad ya, Nurmagomed. G ini sering dibaca H. Terus akhiran off ini memang kebiasaan dari Rusia. Setiap nama Rusia ini pada umumnya untuk yang laki-laki off ya. Jadi Khabib Nur Muhammad atau Khabib Nurmagomedov ini petarung UFC. Bapak Ibu mungkin mengenal Ramzan Kadyrov, kepala atau Presiden Republik Chechnya. Kemudian, nah mungkin yang perlu kami sampaikan ini ada 2 mufti. Mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar di Rusia itu tokoh Muslim atau yang pemimpin spiritual Muslim di Rusia ini dikenal sebagai mufti. Dan mufti ini ada banyak dan 2 tokoh utama atau
Ketua Dewan Mufti, ini yang berkedudukan di Moskow, ini yang nomor 1 Rafil Gainuddin. Beliau sangat dekat dengan Presiden Rusia, Presiden Putin. Kemudian ada yang nomor 7, ini juga Mufti, berkedudukan di Ufa. Ufa itu kira-kira di tengah-tengah Rusia tadi kalau kita dilihat di peta. Ini Talgat Tazhuddin, Mufti Talgat Tazhuddin dan Mufti Rafil Gainuddin. Kemudian ada Presiden Tatarstan Rustam Minnihanov, kami juga sempat ketemu beliau saat mendampingi Pak Dubes ke Kazan. Nah, ini Presiden Tatarstan, ibu kotanya di Kazan. Kazan ini tadi kita lihat Tatarstan jumlah penduduk muslimnya sekitar 80-an% di sana. Kemudian ada milioner Alisher Usmanov, kemudian bilioner itu ada Sulaiman Karimov. Kalau Bapak Ibu mengenal istilah oligarki, namun beberapa orang kaya Rusia tidak suka disebut oligarki karena ada konotasi negatif, namun sudah menjadi kata umum. Hanya memang karena ada konotasi itu kita nggak terlalu sering mengatakan oligarki. Dan tokoh-tokoh yang lain, ada teologian, imam dari Moskow Memorial Mosque, kemudian ada presiden pertama Tatarstan, selain presiden yang aktif, dan deputi wali kota Moskow, Marat Husnulin. Jadi banyak sekali Muslim di Rusia yang menduduki jabatan-jabatan penting. Selain juga di Rusia ini banyak imigran dari negara-negara ex-Uni Soviet ya, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan yang bekerja di Rusia dalam berbagai profesi. Nah, ini adalah masjid-masjid di Rusia, cukup banyak dan indah, besar, megah juga. Ini misalkan masjid di Kazan ini bersebelahan dengan gereja, ini dalam kompleks Presiden Tatarstan paling kiri. Kemudian ada masjid di Moskow, di Saint Peter. Nah, khusus masjid di Saint Peter ini dikenal Masjid Soekarno karena waktu itu masjid ini awalnya tampak seperti gudang, kemudian diminta oleh Bung Karno untuk dibangun kembali. Ini berbeda dengan masjid yang di waktu itu Bung Karno di daerah Uzbekistan ya, dekat makam Bukhari. Kemudian ada ya di berbagai daerah lain, Izhevsk ini juga kira-kira di tengah Rusia, tapi tengahnya Rusia ini daerah sebagian besar Rusia ini adalah daerah yang dingin, karena tengahnya Rusia ini masih di daerah utara atau kita kenal Siberia. Kemudian masjid di Grozny, Chechnya, masjid di Makatskala Dagestan, di Bashkortostan dan sebagainya. Nah, ini juga kami sampaikan untuk memberikan gambaran Islam di Rusia. Ini artikel salah satu mahasiswa S3 asal Indonesia yang kuliah di Volgograd State University. Volgograd ini dulu dikenal sebagai Stalingrad, yaitu kota tempat pertarungan terbesar di dunia ya, bahkan disampaikan demikian karena Jerman yang menginvasi Rusia pada waktu itu sangat hebat hingga merangsek ke dalam wilayah Rusia, hampir separuh wilayah Rusia. Moskow ini kira-kira di tengah ya, hampir masuk ke Moskow. Ini Stalingrad ini termasuk kota yang heroik ya. Dan disitulah titik balik peperangan Jerman dan Rusia. Nah, ini Mas Ami meneliti bahkan tentang Islam di Rusia, khususnya tentang makna hari kemerdekaan atau hari kemenangan bagi Muslim Rusia. Dan kami kutip highlight di sini, pada abstraknya tertulis bahwa perang patriotik yang besar, dikenal Great Patriotic War, ini adalah juga perang suci bagi umat Muslim. Karena bagian dari selain menumpas kezaliman, juga kepada cinta kepada tanah air. Ini ada di Google Scholar, bisa di-browsing memang dalam bahasa Rusia. Kemudian ya ini penulisan sejarah, kami melihat ini pembabakannya.
salah satu buku menulis pembabakan sejarah Islam di Rusia ini, bahkan interaksi dengan Islam dan Rusia ini sejak bahkan sebelum Rus ya, bangsa Rus, kemudian Kievan Rus, kemudian adanya bangsa Mongol, kemudian ini yang terjadi abad ke-6 hingga abad 14, kemudian antara abad 14 hingga 18 ada beberapa episode, termasuk di sana penaklukan Kaukasus. Kaukasus ini kalau Bapak Ibu ada yang mengenal, yang kami pelajari adalah salah satu asal-usul bangsa Mamluk ya, kalau nggak salah, yang waktu itu sangat ditakuti istilahnya ya dalam sejarah Islam di Timur Tengah. Kemudian juga Kazakhstan dan Sentral Asia ini di abad 14-18. Oleh karena itu negara-negara ex-Soviet yang bagian selatan atau tetangga sebelah selatannya Rusia itu, tadi yang kami sampaikan yang hijau-hijaunya lebih tua itu adalah yang Muslim terbesar itu daerah selatan Rusia. Kemudian pada abad 19, kemudian pada masa Soviet, kemudian pasca kolaps Uni Soviet, dan juga kita kenal Cechnya dan political Islamnya ya. Ini kurang lebih pembabakan sejarah kami kutip dari salah satu buku. Nah, kami sedikit menyampaikan untuk menambah pengetahuan saja, karena kami bertugas sebagai atas pendidikan, kami coba sampaikan sedikit tentang mahasiswa Indonesia nanti ada mahasiswa Indonesia di Rusia. Ini perbandingan jumlah mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia dan di Rusia. Jumlah perguruan tingginya tidak sebanyak di Indonesia, kita punya 4.500 kurang lebih, di Rusia hanya 710. Jumlah mahasiswanya hampir separuhnya jumlah mahasiswa Indonesia, tapi jumlah perguruan tingginya jauh dari separuh ya. Ini bahkan 1/5-nya juga, 20%-nya juga tidak ada ya. Kenapa? Karena perguruan tinggi di Rusia ini banyak di merger, sehingga awalnya banyak perguruan tinggi kecil-kecil di merger, ada 4-5 perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi besar untuk berbagi sumber daya, sehingga perguruan tinggi itu bisa lebih maju dan melayani mahasiswanya. Kemudian jumlah dosennya sangat banyak, profesor maupun doktornya dibandingkan di Indonesia, dan yang kami soroti tentang enrollment rate-nya atau tingkat partisipasi usia mahasiswa yang kuliah ya, dibanding dengan yang tidak kuliah. Kalau di Indonesia penduduk yang seharusnya kuliah itu yang kuliah hanya 36%. Selebihnya barangkali bekerja dan sebagainya. Sedangkan di Rusia ini 86% penduduk usia kuliah itu masuk perguruan tinggi. Ini menunjukkan SDM yang cukup tinggi di Rusia yang melek pendidikan, hampir sebagian besar di Rusia itu S1, dan memang pembiayaan pendidikan tinggi di Rusia juga cukup besar. Separuhnya saja ini beasiswa dari pemerintah Rusia, selebihnya ada yang biaya mandiri maupun dari swasta. Ini sebaran mahasiswa Indonesia di Rusia. Memberikan gambarannya, tersebar di berbagai kota di Rusia, mulai dari Kaliningrad hingga Vladivostok. Nah, di tengah-tengahnya ada Tomsk, Novosibirsk, ada di Irkutsk, Chelyabinsk, Perm, Samara, dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan bahwa, dan pengalaman teman-teman mahasiswa itu sangat bukan dihormati ya, karena masih muda ya, disenangi oleh para dosen, karena selain ya tentu keramahannya, mereka ini juga bangsa yang baru saja terbuka ya, dari tadinya tertutup Soviet, kemudian di zaman Rusia mulai terbuka, termasuk saat Piala Dunia 2018 itu Rusia menjadi negara yang terbuka, investasi juga terbuka. Nah, kecuali pada periode hari ini kita melihat sanksi yang sedemikian hebat dialami oleh Rusia ya. Jadi dalam arti jika Bapak Ibu ingin mengirim adiknya atau ponakan atau putra-putrinya ke Rusia, belajar di Rusia ini sangat aman hingga hari ini. Pembelajaran berlangsung dengan sangat aman, seperti biasa, kemudian aktivitas pelayanan umum juga berjalan seperti biasa, transportasi, mal-mal, dan sebagainya. Meskipun memang untuk mal-mal dan toko-toko berkurang produk impor.
Nah ini tapi plus minus bagi pemerintah dan masyarakat Rusia ada keuntungan sehingga bisa menggali potensinya untuk memproduksi barangnya sendiri. Dan kita lihat hari ini ekonomi Rusia tetap bertahan, yang diperkirakan rubelnya turun, pernah turun hingga 2 kali lipat ya, jatuh yang kondisi normal itu 74 rubel per dolar, sempat jatuh menjadi 140 rubel per dolar. Nah hari ini sudah kembali, bahkan jauh lebih baik, hampir kami cek hari ini tadi 68 kalau di aplikasi bank, kami pakai bank Austria di Rusia, Raiffeisen. Tapi kalau kita nuker ke bank langsung itu kemarin 2 hari yang lalu 77 rubel per dolar. Jadi sudah kembali pulih dan ini tentu aneh dan menarik, artinya ilmu pengetahuan ekonomi, rekayasa sosial, dan juga kita kenal teknologinya maju ini mampu membuat Rusia bangkit, bahkan bertahan terhadap sanksi. Ini kami sampaikan secara singkat saja karena waktu juga. Pendidikan tinggi dan penelitian di Rusia. Rusia ini termasuk gross domestic spending on research and development ini tertinggi, keempat terbesar di dunia. Dan jumlah mahasiswa internasional, mahasiswa asing yang kuliah di Rusia ini juga terbesar keempat dunia, jumlahnya kurang lebih 350-an ribu. Indonesia saja hingga hari ini kurang lebih sekitar 700 mahasiswa, dan sebagian besar merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Rusia. Kemudian untuk lembaga penelitian dan pendidikan tinggi dikoordinasikan 2 lembaga besar, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Russian Academy of Science. Perbedaannya adalah kalau di Rusia ini Russian Academy of Science ini bisa mirip BRIN, tapi jumlah lembaga afiliasinya hingga ratusan. Kalau kita BRIN barangkali belasan atau puluhan ya kalau nggak salah. Nah di Rusia ini ada ratusan lembaga afiliasi Russian Academy of Science dan bahkan bisa memproduksi teknologi tepat guna ya. Misalkan di bidang nuklir itu ada lembaga Butker Institute of Technology misalkan. Butker Institute of Nuclear Physics itu bisa memproduksi alat radiasi teknologi untuk membunuh bakteri pada makanan sehingga lebih awet hingga 2-3 kali lipat usia setelah dipanen dan sebagainya. Nah, kemudian regulasi yang sentralistik ini yang juga mungkin tidak, ini yang menjadi unik ya. Pemerintahan Rusia ini sangat sentralistik, berbeda dengan negara-negara Eropa Barat yang terdesentralisasi. Namun bisa dinamis. Nah, termasuk untuk perubahan kurikulum dan penyesuaian perkembangan teknologi. Dan bagaimana menjadi trendsetter teknologi seperti berita beberapa 2 bulan yang lalu, alokasi untuk penelitian fusi termonuklir ini benar-benar dialokasikan dananya sampai 5 miliar rubel. Ini perbandingan universitas di Rusia dan Indonesia. Rusia memiliki perguruan tinggi yang masuk top 100, yaitu MSU, Lomonosov Moscow State University. Dan top 300 ada 5, kita ada 2. Top 500 kita punya 2. Di Rusia cukup banyak ya, ada 10-an dan seterusnya. Kemudian ini hingga top 1.200 ya. Ini sedikit izin kami ringkas untuk mungkin diskusi ya setelah ini. Ini adalah rencana strategis Kementerian Pendidikan Tinggi Rusia. Ada indikator untuk menambah jumlah perguruan tinggi yang masuk World Class University dan juga diprogramkan membuka kesempatan bagi mahasiswa asing untuk kuliah di Rusia. Kemudian juga ilmuwan asing ini juga diberi kesempatan luas untuk berkolaborasi dan meneliti di Rusia dan bersama dengan peneliti Rusia untuk mempublikasikan di jurnal internasional. Ini gambaran perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Rusia, cukup banyak dan cukup merata. Dan ini perguruan tinggi di Rusia yang bekerja sama dengan Indonesia. Ada 60-70-an perguruan tinggi di Indonesia maupun Rusia yang saling bekerja sama. Nah, ini tentang platform online di Rusia yang cukup banyak. Bahkan dikatakan
semua bisnis internet yang diproduksi oleh Barat seperti ya Google, kemudian Amazon, kemudian Instagram, YouTube, Facebook, itu semua ada padanannya di Rusia. Di Rusia ini misalkan ada Wildberries dan Ozon, ini adalah seperti Tokopedia atau Bukalapaknya di kita ya. Di Rusia punya Yandex, ini mirip Google, ada searching dan petanya, ada juga layanan terjemahan, penerjemah seperti Google Translate. Di Rusia punya Yandex Translate dan sebagainya. Social network-nya juga nggak kalah, meskipun Facebook dan Instagram diblokir, namun Rusia punya VKontakte dan Telegram. Kita tahu produk asli Rusia. Kemudian ya bahkan dari data yang diperoleh, pengguna jejaring sosial VKontakte ini lebih banyak dibanding pengguna Facebook. Meskipun pengguna Facebook banyak, tapi VKontakte jauh lebih banyak. Ini juga yang membuat Pavel Durov ya, yang membuat Telegram. Ini memang replika Facebook. Kalau Bapak Ibu pakai juga bisa. Kami juga udah pakai di sana. Kemudian segmennya tentu beda. Segmen Facebook ini lebih ke user yang berpendidikan tinggi dan kadang pandangan politik yang oposisi. Ini juga tentang teknologi di Rusia. Open data ini berdampak cukup signifikan pada ekonomi Rusia di bidang transportasi, ini contohnya. Kemudian open data, Yandex Map itu punya data petanya sendiri, jadi seperti Google Map, jadi sangat detail, termasuk kita pakai untuk jalan di Rusia, jalan kaki maupun jalan pakai kendaraan itu, fitur-fiturnya juga sangat lengkap, petanya juga sangat lengkap. Nah, ini sedikit cerita, banyak stereotip tentang Rusia, tapi kami sampaikan satu hal ini yang terakhir ya, insya Allah, yang slide terakhir dari paparan kami. Mengapa orang Rusia tidak senyum? Banyak stereotip yang lain, kami jelaskan. Ini ada penelitian bahkan ya, yang kami juga alami di sini. Kenapa tidak tersenyum? Sebenarnya bukan karena nggak ramah ya, tadi toleran dan religius, tapi ramah. Bagaimana bisa demikian? Nah, ini penjelasannya seperti ini. Kalau orang asing berjumpa dengan orang Rusia, sebagaimana kami jumpai, itu terutama SPG ya istilahnya ya. Ini ada terjemahannya, maaf, bahasa Indonesia. Itu SPG itu enggak senyum. Nah, ini dikatakan tidak sopan, tidak ramah, tapi enggak seperti itu. Karena senyum kepada pelanggan itu bukan suatu, tidak senyum itu bukan suatu tidak sopanan. Tidak termasuk kategori kesopanan. Kenapa? Nah, ini yang kedua, kita tentu tidak bisa tersenyum dan tertawa ketika berada di orang-orang yang memiliki masalah. Orang Rusia ini sangat apa ya, boleh dikatakan serius dengan hubungan sosial ya. Dia selalu aware kalau saudara temannya punya masalah, dia tidak akan senyum dan tertawa ya, atau lagi sakit seperti itu. Nah, ini tentu alasan yang logis. Juga tidak tersenyum pada orang yang tidak dikenal, kan ini juga logis ya. Justru kalau tersenyum maka akan bertanya ada apa, dan itu menjadi kelaziman bertanya kalau senyum. Baru ketemu senyum itu pasti ditanya kenapa kok senyum gitu ya, ada apa gitu. Dan juga karena didikan ini ya, didikan di sekolah memang di sekolah harus serius. Ekspresi dari guru mengatakan bahwa jangan senyum tapi tulis pelajaran, kira-kira gitu. Itu juga ekspresi yang lazim di sekolah di Rusia. Demikian mungkin paparan dari kami. Selanjutnya kita diskusi, barangkali mohon izin untuk bersharing pandangan. Oke, matur suwun Mas Adit atas informasi tentang Rusia. Sebelum nanti ke teman-teman yang lain, saya bukakan chat-nya dulu ya. Ini pertama dari Mas Iswahyudi. Apakah di Rusia itu juga ada kasus seperti Uighur di Cina? Gitu ya. Apakah ada? Matur suwun Mas Teguh dan Pak mahasiswa Yudi. Tidak ada ya, justru tadi kita sampaikan banyak daerah-daerah yang mayoritas Muslim, terutama daerah selatan,
penduduk muslimnya juga 25 juta dan tidak ada penindasan ya. Pernah ada satu wawancara dengan Presiden Putin, itu wawancara dari media Barat. Apakah Anda tidak khawatir dengan pertumbuhan Muslim di Rusia? Ini tentu pertanyaan yang ya satu sisi provokatif ya, tapi jawaban Presiden Putin justru nggak mengejutkan sebenarnya, mungkin buat Barat mengejutkan ya. Selama ini Islam ini dipandang sebelah mata, hanya dilihat dari sisi terorisme dan sebagainya, tapi justru persepsi itu yang diciptakan oleh negara-negara yang melihat Islam tidak secara utuh. Nah ini Islamofobia dan Rusia juga menghadapi Rusofobia ini menjadi hal yang perlu dihilangkan ya. Tidak perlu ada ketakutan terhadap Islam dan Rusia itu sendiri karena memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan demikian jawabannya Presiden Putin waktu itu. Artinya ya toleransi yang cukup tinggi. Kami juga di KBRI itu ada pegawai yang berasal dari Kirgistan, itu kalau ketemu tiap pagi ya bukan selamat pagi, zdravstvuyte atau privyet, tapi mereka assalamualaikum. Karena melihat kami sering sholat Jumat, ya mohon izin saya juga di dapur khotib baca saja nggih, buatan khotib ini. Khotib Jumat itu kalau pagi ketemu tuh selalu assalamualaikum beliau itu dari Kirgistan. Jadi ekspresi Islam di Rusia ini sangat lumrah ya dan saling menghargai tentu. Jadi tidak ada mahasiswa Yahudi di Rusia yang seperti Uighur, tidak ada penindasan sejenis ya, bahkan toleransinya cukup tinggi. Atau sudah Mas Teguh. Oke, kedua ini dari Mas Dipo sama Mas Priyonggo, Pak Priyonggo itu sama relevan ya. Pertama dari Mas Dipo, apakah pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah umum? Yang kedua, apakah lembaga pendidikan Islam baik dalam bentuk sekolah, madrasah, sekolah diniyah hingga perguruan tinggi Islami dibolehkan berkembang? Itu yang Mas Dipo. Dan Mas Priyonggo, apakah kampus yang merger tadi itu bisa dijelaskan ya, apa yang latar belakangnya bagaimana mereka itu bisa merger? Monggo Mas. Kalau di kota-kota yang bukan mayoritas Muslim seperti Moskow sendiri, itu memang yang kami tahu ya tidak ada sekolah khusus seperti madrasah. Saya lupa kemarin tanya yang itu Mas Ami tadi itu kurang lebih kalau buat saya pakar Dagestan ya, karena punya kenalan rektor universitas di Dagestan di dekat Czechnya, dan sudah ketemu dengan mufti di Rusia, kemudian ya meneliti tadi banyak hal. Kalau nggak salah ada ya di daerah Dagestan ya, kalau tidak salah, tapi mungkin nanti kami belum bisa pastikan. Tapi pada intinya simbol-simbol agama tidak dilarang ya, tidak seperti misalkan di Prancis dia penggunaan jilbab itu sempat menjadi polemik. Tapi kalau di Rusia diperbolehkan ya, bahkan ya kami sendiri anak kami sekolah di Rusia itu di sekolah swasta yang berbahasa Inggris, itu juga banyak orang tuanya yang berasal dari negara-negara selatan ya. Jadi tapi kalau kurikulum mata kuliah agama Islam khusus di sekolah umum kami belum menemukan ya, kecuali di daerah selatan itu di daerah Dagestan, kemudian Czechnya, Tatarstan, mungkin ada ya, tapi kami lupa cek gitu. Ya, Mas Teguh ini belum bisa optimal. Lembaga pendidikan Islam juga nih ya, informasi ada nggak lembaga pendidikan Islam? Kalau di Moskow lembaga pendidikan Islam khusus seperti madrasah belum kami jumpai sih. Tapi masjid itu aktif, artinya ya ini juga pertanyaan yang baik. Nanti kami cek lagi ya, apakah kalau toleransi semakin tinggi, apakah lembaga Islam itu ada dan tumbuh ya? Maksudnya masih aktif itu gimana ya? Aktif salah saja ada aktif yang lain.
Ini belum, maksud saya kami perlu cek lagi Pak Mas Teguh, apakah ada aktivitas macam ini. Oke. Yang itu Pas Priyonggo itu bagaimana itu kampus-kampus jadi merger ya antar belakangnya apa ya tadi yang ratusan cuma ada tinggal 700 kampus itu Rusia itu. Oke, di Rusia ini kan sangat dinamis ya, dinamis sistem yang sentralistik ini satu sisi kaku, birokratis, tapi di sisi lain karena keinginan untuk menjadi trendsetter dan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian itu jadi lebih cepat. Nah, salah satunya jika ada proyek peningkatan kualitas pendidikan tinggi, kampus-kampus yang kecil-kecil itu di merger ini cukup lazim ya. Kami setidaknya kunjungan kedua kota itu juga merger. Memang mergernya sudah cukup lama ya, kira-kira 5-10 tahun yang lalu, dari kampus-kampus yang bahkan jurusannya, fakultasnya beda-beda atau spesialisasinya beda, misalkan manajemen atau ekonomi sosial merger dengan kampus teknik perminyakan dan sebagainya. Jadi menjadi kampus besar yang punya banyak fakultas yang mendukung ke satu industri. Misalkan di UVA itu ada UVA State Petroleum University, itu di sana selain belajar teknik pengeboran minyak, tapi juga ada dipelajari ekonomi sosialnya, aspek manajemennya, kemudian pemasarannya dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk memajukan kampus itu sendiri dibanding kampus itu terpisah-pisah. Tentu ada resource-resource yang bisa digabungkan dan penelitian-penelitian itu bisa lebih terpadu ya. Jadi lebih ke sana sifatnya, dan itu menjadi kelaziman dan menjadi kampus besar di Rusia. Meskipun besarnya ini dibanding Indonesia ya, dari jumlah penduduk saja sudah separuhnya ya, dan jumlah mahasiswa tadi juga hampir separuhnya. Di Indonesia ada 9 juta, di Rusia ini ada 4 jutaan mahasiswa. Kampus besar tadi maksudnya dimaksudkan supaya fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa ini mencukupi untuk pelayanan mahasiswa, untuk asrama, lab, penelitian, kemudian bagaimana merancang pekerjaan setelah lulus dan sebagainya. Atau Mas? Mas Terson, nanti bisa di dalam lagi untuk diskusi. Ini dari Mas Sehari, menurut Wikipedia, Putin sudah ada di KGB sejak tahun 75, kemudian sudah jadi presiden tahun 2008 sampai jadi presiden tahun 2000. Sepanjang masa tersebut, Rusia atau Soviet itu melakukan pembunuhan terhadap negara Muslim seperti Afghanistan dan Suriah. Bagaimana peran Putin pada waktu itu? Apakah Putin untuk saat ini sudah berubah pandangan tentang Islam atau hanya untuk mengenai masalah politis? Afghanistan itu kan tahun 91 ya, itu sebelum Putin naik ya. Kalau Afghanistan justru ya ini mohon izin saya kurang ini sejarah, tapi yang kami tahu Afghanistan itu sebelum ya saat Soviet pecah ya. Jadi justru gini, Soviet itu sendiri kan negara komunis ya, atau ateis yang melarang beragama. Kemudian pecah, ya salah satunya kita tahu menjadi negara berkonflik dengan Afghanistan. Saya kurang mendalami di sana. Jadi itu satu. Jadi menurut saya Putin tidak terlalu banyak terlibat saat dengan Afghanistan ya. Kemudian kalau Suriah itu membantu Presiden Bashar al-Assad ya, karena memang diminta bantuan, dan pandangan Presiden Putin itu bisa kita cek di YouTube. Kenapa Rusia ikut masuk ke Suriah? Karena ya banyak berita beredar, misalkan di YouTube bisa kita cek, ISIS di Suriah ini kan juga buatan tanda kutip Amerika ya. Ada kita lihat kutipan Senator Ibu Hillary Clinton ya, misalkan waktu itu. Ini kemudian juga kita tahu ternyata banyak praktek-praktek yang kurang sesuai, artinya lebih banyak begini, lebih memandang Presiden Putin lebih banyak memandang bahwa konflik di Suriah ini hanya akan berakhir seperti negara-negara Timur Tengah yang lain, Iran, Irak misalkan
Jadi tidak ada pembangunan yang lebih baik. Intinya itu sih. Jadi kenapa masuk untuk membantu stabilitas suatu negara sehingga dia bisa berkembang. Ya terlepas bahwa yang berkuasa di sana ya tentu membuat ya tanda kutip kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Namun stabilitas ini penting supaya dia berkembang karena beberapa negara yang diinvasi itu juga kadang setelah hancur tidak tumbuh kembali ya seperti yang seperti yang kita lihat di beberapa negara. Nah, Suriah juga demikian. Jadi pandangannya adalah untuk menstabilkan suatu negara dan tidak untuk membela siapapun ya, tapi tentu menstabilkan ini tentu melihat dari pemerintah yang ada dan pemberontak atau kelompok yang berlawanan itu pun juga tidak ada beberapa hal yang tidak sesuai ya. Ini mohon maaf saya sebenarnya menghindari politik ya, politik dan pembahasan tentang politik. Okay. Tapi yang kalau dicek ke dan kalau melihat beberapa operasi militer itu sebenarnya ya banyak info lah ya, banyak bias ya. Yang awalnya tadinya mau misi damai, kemudian ya ada provokasi dan sebagainya. Kemudian mana saja tadi? Afghanistan, Suriah. Kalau di Rusia sendiri itu ada Chechnya ya, dulu ada perang Chechnya 1, perang Chechnya 2 itu juga antar kelompok ya, tapi hari ini sudah stabil. Itu juga memang selain perang antar etnis di sana, tapi juga sudah membahayakan Moskow. Jadi memang hanya perlindungan. Kalau penindasan secara khusus tujuannya penindasan saja sepertinya tidak ya. Tapi mohon maaf ini banyak politisnya, mungkin kami mohon izin untuk menghindari wilayah itu. Oke, Nanti bisa di cross check. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Vidi, bagaimana pendidikan karakter untuk siswa dasar di sana? Pendidikan karakter di sini kuat sekali ya. Banyak prakteknya. Misalkan yang pertama 1 September itu ditetapkan sebagai Hari Ilmu Pengetahuan. Itu ada sejarahnya, saya agak lupa. Ada salah satu guru demikian. Jadi pembelajaran di Rusia dimulai serentak 1 September. Baik pendidikan anak usia dini, dasar menengah hingga perguruan tinggi. Itu mulai kuliah di 1 September dan ada tradisi para siswa ini memberikan bunga ya, semacam hadiah kepada guru-gurunya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada pendidikan semacam pendidikan kewarganegaraan atau patriotisme. Ini juga dikenal mulai dari pendidikan dasar menengah dan juga sejarah ya. Baru-baru ini Presiden Putin dengan Menteri Kebudayaan Rusia mencanangkan kartu khusus untuk siswa masuk ke museum. Kalau nggak salah gratis ya, kalau nggak murah ya gratis ke museum untuk mengenal sejarah Rusia. Dan kalau Bapak Ibu menyimak ungkapan URA itu kan muncul dari ungkapan Presiden Putin saat memperingati hari kemenangan, yaitu kemenangan atas Great Patriotic War. Itu juga untuk menumbuhkan nasionalisme. Dan di Rusia ini ada wajib militer, tapi dikecualikan bagi mahasiswa yang kuliah. Kalau mahasiswa nggak mau kuliah, dia pasti kena wajib militer. Jadi ada pameo lah istilahnya. Kalau nggak mau wajib militer ya kuliah benar, kuliah yang benar gitu. Jadi wajib militer ini ada di Rusia untuk usia kuliah. Dan ya banyak hal-hal lain terkait pendidikan karakter, nasionalisme, toleransi ini sangat ditanamkan di Rusia. Misalkan pendidikan keluarga, kita kenal banyak pidato Presiden Putin tentang mengutamakan keluarga, menghormati orang tua. Nilai-nilai itu sebenarnya yang cukup kental di Rusia. Bahkan kalau boleh kami bandingkan, perbedaan dari Eropa Timur atau Rusia ya secara khusus. Sebenarnya Eropa Timur tidak semua, karena Eropa Timur banyak yang sudah masuk ke Eropa Barat ya. Itu karena
budayanya yang berbeda. Jadi kekeluargaan. Kalau boleh disampaikan ada ungkapan Rusia ini casingnya aja yang boleh, tapi dalamnya sebenarnya Asia. Dan kami mengalami ya, kalau di Eropa Barat ya, kalau kita lagi kunjungan gitu nggak pernah, meskipun kita dari kedutaan, kunjungan ke sekolah, universitas, nggak ada istilahnya membawakan tas kita ya ketika kita mau foto. Kami ngalami sendiri ketika di Rusia itu, mereka bawa kita keliling museum, itu pas mau foto itu tas kita itu dibawain. Dan kayak direbut gitu ya, kita ingin memudahkan tamu, seperti itu. Jadi memang budayanya Asia sekali, meskipun ada tadi stereotip yang bisa dijelaskan tentunya. Mas Teguh. Oke, Anderson. Ada lagi yang bertanya tentang apa yang melatar belakangi pecahan Soviet yang berideologi Islam, dia tetap suka kepada Rusia, sementara yang pecahan Soviet yang tidak berideologi Islam itu rata-rata ke Eropa Barat. Ada nggak itu informasi yang terkait itu? Iya, kalau Chechnya ini analisnya bisa ekstrim, bisa biasa-biasa saja ya, tapi karena kita ngelihat ya ini mungkin bisa disimak ya, karena menyebut negara blok barat timur ini saya agak menghindari, mohon izin ini karena istilahnya Chechnya itu sangat demikian ya, menyebut negara tertentu itu dengan ya bangsa yang harus diperangi dan sebagainya. Dan militansi itu memang muncul. Ini kalau nggak direkam sebenarnya saya bisa cerita, atau kalau ngobrol cangkruan gitu. Tapi karena ini direkam, mohon izin saya. Setelah selesai. Dan saya itu sih ada cerita kenapa demikian, meskipun di sana juga ada perang antar etnis ya, perang Chechnya 1-2, tapi militansi itu tumbuh karena ya selain ya Islam di Rusia bagian selatan kan tumbuh dengan pesat ya. Yang tadi sebenarnya clue-nya kalau saya melihat perlu dipelajari, Mamluk itu salah satu asalnya dari Kaukasus ya. Kaukasus ini kan salah satu bagian dari Chechnya ya. Mungkin itu yang terkait Chechnya. Kalau yang beralih ke barat, kalau Islam beralih ke barat sebenarnya tidak ya. Kalau yang negara Islam justru makin kuat ya. Kita lihat. Itu Kazakhstan itu malah jadi negara sendiri dan mayoritas muslimnya terjaga, Chechnya, Tatarstan terjaga ya. Kalau yang negara ex-Soviet itu seperti yang pecahan di daerah barat itu ada Lituania, Slovenia, itu memang lebih dekat ke barat ya. Jadi bukan beralih ideologi ya. Mungkin mengambil budaya, ideologi mungkin ada, tapi lebih mengambil budaya berkiblat ke Eropa Barat ya. Itu karena ya mungkin pengaruh media dan sebagainya ya, sehingga masyarakatnya termasuk pemerintahnya, dan kebetulan ekonomi Eropa Barat juga sangat kuat ya, membuat orang nggak mudah bertahan. Nah ini Rusia ini semacam jadi antitesis. Unik, kalau buat kami unik, dan kami beruntung di sini karena mampu menjadi ya bukan untuk ngompor ya, penantang dalam arti keilmuannya ini menarik untuk dipelajari. Kenapa bisa sedemikian sukses dari sanksi ya. Saya nggak bayangin kalau sanksi itu diterapkan di Indonesia, udah pada cari selamat sendiri dan sebagainya. Barangkali ini kita perlu belajar teknologi, dan tidak hanya teknologi, tapi budayanya itu juga mendukung. Karena kalau budayanya tidak mendukung, tentu sudah cerai-berai juga ya. Terus Mas Teguh. Ini yang dari Mas Putu ini, bagaimana makanan halal di sana? Apakah ditemukan restoran atau makanan kemasan berlogo halal? Ada makanan berlogo halal. Kalau restoran, ya kita datangnya ke restoran Dagestan, Tatarstan, itu ada beberapa restoran khusus, dan restoran Georgia. Meskipun restoran-restoran itu yang kalau Dagestan, Tatarstan hampir semuanya semuanya halal. Kalau Georgia sepertinya masih ada campur ya, kita harus lihat menunya. Itu kalau restoran. Kalau di toko-toko bahan makanan seperti daging itu sangat jarang ya. Saya belum menjumpai. Tidak seperti di Prancis. Di Prancis itu ada toko khusus daging halal, itu yang jualan juga orang Turki misalkan. Kalau di Rusia saya belum nemu, tapi logo halal ini ada, dan ada kalau di Asan ya. Asan itu kayak
Lotte Mart-nya di Rusia itu ya, itu Carrefour ya, semacam Carrefour-nya itu di Rusia itu ada blok khusus, bahkan ada satu rak khusus besar daging-daging berlogo halal itu sapi, ayam itu kemasannya ada logo halalnya. Matan Mas Teguh. Oke, ini yang dari Mas Erwin. Apa yang bisa diambil pelajaran dari Rusia untuk pengembangan teknologi sehingga bisa mandiri dan bisa bersaing dengan Eropa Barat dan Amerika? Ya memang Rusia selalu mengambil kebijakan untuk menjadi trendsetter ya. Itu karena barangkali memang orang-orangnya pintar-pintar dan saling mendukung, pemerintahnya juga mendukung. Kalau di kita mungkin karena kita masih transisi ya, kalau kita lihat patokannya proyek strategis nasional, mungkin karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Nah kalau Rusia ini mau nggak mau harus mengalokasikan anggaran untuk teknologi, meskipun perimbangan anggarannya tentu perlu debatable, bagaimana alokasi untuk pertahanan, militer, ruang angkasa ini juga tidak sedikit mendapat kritik juga, kenapa nggak dialihkan untuk kesejahteraan. Tapi kita lihat itu sekarang punya makna dan fungsinya ya, menjadi trendsetter ini akan melindungi Rusia seperti saat ini teknologi nuklir, ruang angkasa, dan sebagainya menjadi negara yang disegani. Jadi caranya ya memang alokasi anggaran, perlu ada prioritas, ke arah teknologi dan dukungan penuh ya untuk pengembangan penelitian, dan teknologi yang dikembangkan juga harus yang selangkah, 2-3 langkah, 10 langkah di depan. Seperti tadi kami sampaikan, penelitian fusi nuklir, kemudian misi luar angkasa, ya bahkan sampai misi luar angkasa ini kan menjadi pengirim satelitnya Inggris bahkan. Jadi sampai begitu. Jadi negara-negara yang lain itu yang menjadi bagian dari Rusia dalam hal teknologi. Jadi anggaran dan prioritas proyek prioritas nasionalnya itu perlu menjadi trendsetter. Saya melihat itu kuncinya ya. Ya Mas Teguh. Oke, nanti silakan yang nanti mau resen. Ini yang terakhir dari chat dari Mas Sari. Bagaimana peluang karir sebagai atas pendidikan? Apakah banyak peluangnya? Bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana jalurnya? Bagaimana jika dibandingkan karir sebagai diplomat, dubes, atau atas yang lain? Wah, karirnya Mas Adi. Enggak, Mas? Di atas pendidikan ini tidak banyak, Mas Teguh. Hanya seluruh dunia itu hanya 19 negara. Kami di Rusia dan di Korea Selatan ini baru dibuka tahun lalu, dan ya kalau dari 18-19 negara tadi ya tentu bukan jadi satu karir yang cukup besar ya, meskipun saat kami seleksi kemarin itu ada di negara Rusia saja itu peminatnya ada kurang lebih 10-an, tapi total 8 negara kemarin ada 50-an orang ya. Kalau sebagai karir dari sisi pengalaman tentu unik ya, karena tinggal di luar negeri, belajar diplomasi, kemudian kalau kembali memang macam-macam, Mas Teguh. Setelah kembali dari atas pendidikan itu ada yang ya jadi eselon 2, kemudian ada yang bahkan jadi eselon 1, dan sebagainya. Itu tergantung personalnya masing-masing, atau ada yang kembali ke kampus, dan ya banyak yang peluangnya cukup baik. Jadi, dan ini terbuka ya Bapak Ibu, Mas Mbak, kalau melamar itu websitenya di mutasi.sdm.kenbu.id. Jadi untuk melamar profesi atas pendidikan itu terbuka, tapi syaratnya yang utama ya tentu PNS minimal golongan 4A ya. Jadi terbuka, monggo kalau Bapak Ibu, ini banyak yang dari kampus juga yang PNS bisa melamar ke sana. Dan karirnya cukup. Nggak apa-apa Mas Teguh kalau belum pensiun masih. Tua umur saya ketunggak, kan 4A. Wis ra ngerti bahasa nih, wis angel. Siap. Baik, ini ada pertanyaan di chat ya. Jadi ini ada sedikit agak ringan. Jadi bagaimana dari Pak Widi, bagaimana tadi jika orang saya jarang senyum,
Lalu bagaimana kalau mereka candanya itu bagaimana ya, humor-humor di Rusia bagaimana? Ya, Bagaimana cara mereka mengungkapkan kebahagiaan itu juga relevan dengan apa sampaikan Mas Abdul bahwa dulu pernah terbit ada buku yang cukup laris dan judul Mati Ketawa Cara Rusia. Jadi semacam kayak anekdot ketawa cara Rusia. Bagaimana iya. mau komentari? Oke, ini saya juga penasaran ya. Saya teliti terus. Saya punya guru bahasa Rusia. Saya les setiap hari dan saya gali dari beliau 10 tahun lebih muda dari saya umurnya, tapi udah 35 ya. Saya juga ada 45, udah tua juga ini Mas Teguh. Itu kalau saya ngobrol dengan dia itu guyonnya di Rusia ini hampir selalu sarkasem. Tapi mereka ketawa ya. Ketawa tapi sarkasem. Kenapa? Garing ya. Karena Rusia ini tadi kami sampaikan orangnya serius ya, dari kecil dibiasakan serius, belajar serius, terus dia ya bukan curiga ya, nggak senyum itu bukan curiga, tapi harus selalu ada alasan kenapa senyum. Karena dia hati-hati kalau itu menyakiti orang, senyum orang lagi susah terus kita senyum ketawa tadi ya. Itu jadi seriusnya karena itu. Jadi sehingga guyonnya sarkasem. Kalau mau guyon untuk mengomentari sesuatu yang kurang pas, kemudian disindir kira-kira gitu. Tapi ketika bicara serius itu tanggung jawabnya ya kalau menurut saya luar biasa. Tanggung jawab dalam arti mempertimbangkan segala hal itu sangat cermat, kritis. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube ya ada channel yang cukup vulgar lah kira-kira tentang pandangan-pandangan orang Rusia. Karena bicara politik, nah ini salah satunya bicara politik di Rusia ini termasuk tabu karena sentralistiknya. Tapi kalau melihat istilah mereka kalau di dalam rumah mereka bisa terbuka, tapi begitu keluar mereka hati-hati untuk berbicara. Ini juga salah satu karakter mereka kritis. Dan jadi sifat kritis, kemudian sifat hati-hati untuk menghargai orang lain, jangan tertawa saat orang susah, kemudian selalu ada maksud ya senyum, tentu kalau memang senang ya senang bareng gitu istilahnya, kalau ada yang susah kita berhati-hati, kemudian mengkritik oke, tapi ya mesti bertanggung jawab. Ini saya lihat karakter Rusia yang membuat budaya Rusia ini mampu ya solid ya tadi di tengah tadi ya budaya yang saling hormat menghormati, toleran, punya pembangunan karakter, punya nasionalisme. Ini yang membuat mereka tadi kurang senyumnya tuh seperti itu ya. Kalau saya melihat kesimpulan saya sih mereka bertanggung jawab ya, meskipun ya hidup nggak ada yang mudah ya, orang ada yang berada, ada yang kurang berada, ada punya kebutuhan, ada yang kurang. Tentu mereka sangat berhati-hati berkomunikasi untuk tidak mudah dikelabui orang lain dan sebagainya. Jadi lebih karena itu, dan mereka dinamis sekali untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau dilihat di YouTube itu, kalau mereka ditanya satu itu jawabannya bisa sangat tajam karena memang mereka sangat hati-hati ya. Mas Teguh. Ya, itu memang agak sedikit berbeda dengan di Indonesia yang terkenal ramah, murah, senyum, sehingga cukup membuat kita agak bingung juga ya. Ini relevan dengan apa sama Mas Yudi. Kalau kearifan lokal Rusia yang tidak tersenyum ini juga berkembang nggak di negara bagian yang Muslim? Apakah juga misalnya juga sana padahal di Muslim itu senyum itu ibadah dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Apakah mereka juga ikut terpengaruh dengan begitu? Oke, seperti yang tentunya tidak ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, ketemu Muslim dari Kirgistan itu kalau pagi ketemu di kantor itu beliau lagi nyapu salju atau nyapu halaman tuh saya datang ya assalamualaikum gitu. Jadi sangat ramah dan langsung senyum. Tapi tentu ketika berada dengan sesama orang Rusia, karena umumnya di Rusia itu tadi ya berhati-hati dalam berkomunikasi. Jadi tidak tersenyumnya lebih karena saat berhadapan dengan masyarakat Rusia secara umum. Tapi kalau sesama Muslim ya tadi ramah, sama seperti kita di Indonesia. Oke, ini ada Mas Nano. Itu bagaimana sih kalau kuliah di sana? Apakah harus pakai bahasa Rusia ya?
Oke. hurufnya angel-angel gitu karena diuntoco angel jadi diucapkan ya gitu ya. Sama sekali nanti mungkin bikin satu kata aja atau satu kalimat bahasa Rusia Bengguru. Oke, Mas Asari begitu. Monggo. Oke, kuliah di Rusia kalau yang dari ya semuanya ya saya kira dari beasiswa pemerintah Rusia maupun mandiri harus bisa bahasa Rusia, kecuali ada beberapa lumayan banyak perguruan tinggi di Rusia yang sudah menyelenggarakan kelas bahasa Inggris. Ada yang full, bahkan ada yang masih selang-seling. Perguruan tinggi besar seperti RUDN itu ada yang full bahasa Inggris, di HSE High School of Economics ada yang Kita full sana bahasa harus Inggris. belajar bahasa Rusia dulu ya di sana ya, mungkin sebelum perguruan tinggi ya, atau gimana tenisnya? Nah, sebagian besar ngaten Pak, kalau yang biasa pemerintah Rusia bahkan ada program setahun belajar bahasa Rusia. Jadi selain S1 4 tahun, jadi plus 1 tahun, jadi 5 tahun. Kalau yang 2 tahun ya S2 2 tahun plus 1 tahun belajar bahasa Rusia dulu. Jadi memang 1 tahun dulu belajar bahasa Rusia. Ini ada pertanyaan dari Mas ya huruf Catur. Mas Catur. Oh tadi ini Mas Adi tugas di mana sebelumnya dan berapa lama di Rusia ini? Dari setahun ya dari Rusia. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di Kemdikbudristek. Di Rusia baru setahun, genap setahun di akhir Maret lalu. Mas Catur. Yang mau resen silakan kalau ada yang mau ditanyakan biar lebih komprehensif yang di sedikit bahasa Rusia nggih. Menyapa Здравствуйте, меня зовут Adi, я из Индонезии. Как дела? Хорошо, нормально. Спасибо. Спасибо большое. Artinya hura. Hura. Artinya hura-hura toh Gus Fahmi. Nggih. Oke, Mas. Artinya apa? Menarik yaitu bahwa Rusia menjadi sangat terkenal, apalagi kalau teman-teman di YouTube anak-anak muda ada artis YouTuber terkenal yaitu Vicky Naki yang dia belajar bahasa Rusia cuma dari YouTube. Akhirnya dia bisa menguasai bahasa Rusia berdiskusi lewat online pakai Ome TV dan dia sering pakai bahasa Rusia. Ini menjadi fenomena tersendiri yang ternyata bisa dipelajari tanpa harus ke Rusia. Dan dengan tata cara bahasa yang bagus katanya begitu dari beberapa. Tadi itu memang talenta tersendiri. Begitu. Monggo silakan ada yang mau ditanyakan atau open mic, monggo Sabdul silakan. Artinya tadi apa Mas Adi? Bahasa Rusia tadi? Ya artinya Здравствуйте itu halo tapi formal, kalau privyet itu informal, teman-teman kalau dengan orang baru kenal. Apa kabar? Здравствуйте. Ya, apa kabar ya? Kalau apa kabar Kak Jela. Kak Jela. Terus меня зовут Adi, nama saya Adi atau saya dipanggil Adi. Хорошо, oke, normalnya juga biasa. Spasiba большое itu terima kasih banyak kepada Anda. Kalau I love you itu apa Mas Adi? Nah, wis ya. Ya, orang Rusia itu katanya perempuannya bagus-bagus ya Gus katanya gitu. Fisiknya apik-apik. Ora komen kuwi Mas ana bojoku nang kene. Rani. Saudara Sen silakan. Halo Mas Abdul. Oke, iya. Ini Mas, ini adalah isu yang kita itu kan kadang-kala terjebak pada simbol-simbol dan lain sebagainya gitu ya. Artinya Islam Nuaju itu semacam inilah gitu, kira-kira semacam itu. Cuman ini ada suatu fenomena yang memang luar biasa hebat, yaitu adalah perkembangan Islam yang luar biasa di Eropa gitu ya. Nah ini artinya kan ini gerakan komunal, saya tidak tahu itu apa masing-masing orang kan bekerja seperti pada sektor masing-masing dan sebagainya, sehingga perkembangan Islam di Eropa itu luar biasa besar gitu ya, terutama di Inggris, Prancis, mungkin Rusia juga gitu ya. Nah itu ada nggak sih pembicaraan itu di antara kaum muslimin di Rusia gitu ya, yang sampai ke arah misalnya bagaimana apakah cita-citanya atau apanya gitu Mas? Terima kasih Mas. Izin Mas Teguh langsung ya.
Ya, kalau di Rusia relatif itu tidak terlalu ini guys, se-ekstrim. Mungkin kalau saya melihat agak berlebihan guys di Eropa Barat. Kalau di Rusia ini justru orang mendapatkan kok hak untuk hidup menjalankan agamanya ya. Bahkan kita lihat ya di Chechnya itu sangat loyal dengan Presiden Putin dan loyal dengan pemimpin negara di Chechnya. Artinya ekspresi negara bahkan yang sampai se-ekstrim itu tuh ada. Jadi Muslim di Rusia mendapatkan haknya untuk mengekspresikan diri, beribadah, kemudian menggunakan simbol-simbol lah istilahnya ya, beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada masalah. Dan ya tadi mufti itu kalau kita lihat di YouTube, foto-foto dan kami melihat sendiri juga di Kazan itu kita bertemu dengan mufti di sana, itu bertemu dengan presiden, dengan pejabat negara itu hal yang biasa dan ya saling menghormati. Jadi kalau cita-cita khusus tidak ada ya, karena tidak perlu mencapai apa-apa. Dan imigran Muslim yang tadi dari aman-aman saja di Rusia dan masjid cukup banyak, jadi tidak ada cita-cita khusus lain dengan barangkali di Perancis, Inggris ya. Kami pernah di Perancis itu, Perancis memang juga pernah mengkolonisasi beberapa negara Muslim di Afrika, Maroko dan sebagainya. Dan di Perancis menemui halangan-halangan untuk menggunakan jilbab dan sebagainya. Tapi kalau di Inggris juga kadang-kadang masih ada ya perlakuan-perlakuan yang diskriminasi gitu. Tapi kalau di Rusia mboten Mas. Cukup sangat-sangat terbuka ekspresinya, beribadah di mana saja juga sangat dihargai, bahkan ya toleransi tadi kita disenangi. Ya, mahasiswa-mahasiswa itu kalau di daerah-daerah, ini ada yang baru aja ya, dia di daerah Siberia, di daerah utara ya, di daerah tengah agak ke selatan, termasuk yang jarang orang asing di sana itu disegani dan di eman-eman istilahnya. Dia mau pindah seharusnya dia potvak atau persiapan bahasanya di Izhevsk, terus nanti kampus utamanya di Kazan. Dia ditawari mau di situ karena memang bidangnya ada di situ dan dibelain benar di eman-eman, udah kamu kuliah di sini gitu. Padahal beda agama dan praktek ya, tapi satu dalam hal perilaku. Jadi ada benarnya tadi menilai Presiden Putin mengatakan Islam dan Katolik Kristen Ortodoks sangat dekat nilainya karena dalam praktek sehari-hari saling menghargai, saling bantu, itu terasa sekali di lapangan. Mantan Mas Abdul dan saya, Mas Teguh Matursyun. Mas Adi, kalau semacam kayak artis-artis Islam gitu ya, yang mantan anak muda mungkin seperti Rauf dan Faik gitu ya, yang terkenal dengan lagu-lagunya Muslim itu ya, yang lelale gitu atau apa ya, atau Kolibelnaya gitu ya, saya pernah dengar itu ya. Itu kira-kira memang fenomenanya gimana di sana yang anak artis Islam gitu seperti band tadi Rauf Faik gitu. Lagu non sewu yang kata Sudi? Ya itu lagunya banyak di TikTok itu atau di viral itu. Lagunya judulnya Kolibelnaya atau apa itu ya. Kolibelnaya. Ya itu lagunya. Mungkin gini Mas, gini tapi itu menjadi salah satu hal yang nanti mungkin bisa kita anukan untuk anak-anak muda. Maksudnya itu begini, saya ingin mengetahui bagaimana apa kajian-kajian kayak kita saat ini di Rusia itu bisa berkembang atau bagaimana gitu. Kajian-kajian model begini atau mungkin yang lebih sedikit populer gitu. Kajian-kajian. Nggak ada masalah, Mas Teguh. Sepanjang, nah ini mungkin yang jadi pertanyaan adalah tadi politik itu tabu. Ini juga agak aneh saya pertama datang ya. Kenapa tabu? Karena mengkritik pemerintah relatif tidak bisa dilakukan secara terbuka karena sentralistiknya yang cukup kuat tadi. Jadi kalau pembahasan agama yang ya sepanjang tidak mengkritik pemerintah tidak ada masalah. Dalam arti ya ini persepsinya jadi dua ya, apakah nggak boleh ngeritik terus represivitas dan sebagainya. Ini tentu kita maknai dulu apa kebijakan pemerintah yang menguntungkan kepada masyarakat dan tentu melihat
kemampuan dan kesanggupan pemerintah ya. Representativitas itu lebih ke stabilitas, lebih kepada kalau persepsinya begitu, sebenarnya tidak, karena untuk menciptakan stabilitas ya. Jadi kajian-kajian seperti ini tidak ada masalah, Mas Teguh, dengan koridor tadi ya. Oke, artinya terbuka selama tidak mengarah ke politik gitu ya, bahas tentang politik ya. Iya. Oke, silakan. Ada yang mau di-share lagi? Monggo Mas Abdul. Mas Adi Nuryanto, barangkali saya meneruskan yang ditanyakan Mas Teguh itu loh. Rusia ini kan saya nggak tahu apakah, iya saya pernah ke Cina ya. Saya pernah ke Cina beberapa kali gitu ya. Ke Rusia belum pernah. Nah di Cina itu budaya populer atau apa namanya budaya populer itu kan masuk ya, masuk. Kemudian di sana juga ada K-pop gitu ya. Kemudian ya macam-macam lah gitu ya. Kalau di Rusia bagaimana itu? Ini kan kaitannya dengan misalnya tadi ada apa namanya tren Muslim dunia ya, tentang tentang budaya popnya gitu. Itu gimana ini Mas? Apakah mereka tertarik dengan itu gitu Mas, orang-orang Islam di sana? Kalau K-popnya Korea sampai ke Rusia ada dan tidak nggih. Mungkin kalau sedikit menjawab ngaten Mas Abdul Muthalib matur nuwun ini. Saat McD masuk pertama kali di Soviet ya kalau nggak salah, atau sudah Rusia ya tahun 90-an, itu masyarakat Rusia itu sampai ngantri. Antrian itu bisa dicek di Google itu. Antrian itu luar biasa di Rusia. Artinya dari yang masyarakat tertutup kemudian menjadi terbuka, itu euforianya cukup tinggi ya. Mereka ya terbuka dengan produk-produk Barat dan budaya-budaya Barat, McDonald, KFC, dan ya budaya-budaya yang lain. Bahkan antriannya bisa sedemikian panjang. Tapi ketika ini ditarik, misalkan ada kemarin McD, KFC sempat mau nutup, sempat ditutup, kemudian buka lagi, tapi alasannya manajemen. Tidak terlalu banyak mengeluh istilahnya ya. Jadi mereka mengidolakan tapi ya sekedarnya ya. Mereka senang, bahkan ada counter video ya, ada video yang mengcounter penarikan McDonald dan KFC dari Rusia ini dengan videonya juga lucu itu. Saya justru senang McDonald, KFC keluar dari Rusia, kami jadi lebih sehat makannya, badan kami bisa lebih bagus, badan kami bisa lebih langsing, kita lebih cakep seperti itu. Jadi mereka senang kalau terbuka dengan budaya baru, tapi juga terus tetap kritis tadi. Jadi kritis tadi tidak hanya ke pemerintah ya, tapi kritis terhadap situasi sehari-hari dan budaya, dan mereka tidak melepaskan nilai-nilai luhur bangsanya tadi ya, patriotisme, nasionalisme, saling menghargai, ya ajaran-ajaran ortodoks itu sendiri. Jadi nah itulah yang membuat mereka bisa bertahan ya. Saya kira sanksi ini juga pelajaran banyak mereka, selain teknologi, ilmu sosial ekonomi, tapi memang budayanya juga kuat sehingga mereka nggak mudah digoyang. Tapi bukan berarti nggak terbuka. Ya tadi kami sampaikan McD pertama dibuka itu antrian sebagian banyak. Piala Dunia dibuka itu juga sukses besar. Masyarakat Rusia terbuka, Moskow pembangunan gedung di mana-mana. Kalau ke sini nanti bisa dilihat ya, ya suasananya normal, akrab, ya dan solid ya masyarakat di sini. Mungkin mudah-mudahan menjawab Mas Syekh. Ya, ini ada dari Pak Wijateng Aris Pintoko ya. Mungkin perlu ada kajian lanjut tentang studi agama-agama agar lebih memahami tentang perkembangan teologi Kristen ya. Sehingga apakah Stephen Putin tentang Islam yang di latar belakang agamanya yang Kristen Ortodoks. Artinya Stephen Putin karena Putin sebagai Kristen Ortodoks menjadi sedikit mirip Islam begitu mungkin, atau mungkin ada semacam istrinya agak banyak mungkin begitu ya. Ini komentar Pak Aris Pintoko. Ya tadi penelitian salah satu mahasiswa S3 itu hanya gunung es saja ya, salah satu. Saya tadi sambil browsing untuk nyusun materi hari ini.
Peneliti kita cukup banyak juga kolaborasi dengan peneliti di Rusia, dosen-dosen. Memang belum cukup banyak, tapi relatif sudah sangat banyak ya, dan narasumber-narasumbernya seperti mufti di Rusia, para imam masjid, terus yang di Dagestan, Tatarstan, dan negara ex-Soviet yang Uzbekistan ya, kita kenal makam Bukhari di sana, dan banyak para tokoh sufi dan sebagainya, tabiin dan sebagainya. Mungkin perlu ya, artinya kalau mendalami Islam yang lebih dalam, tapi gambaran umum bahwa Islam sangat diterima di Rusia ini yang mungkin tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Kayak apa sih? Tadi penindasan tuh nggak ada, seperti di Uighur ya dan sebagainya itu nggak ada. Bahkan berdampingan dengan damai, bahkan ada yang ekstrim dan loyal dengan presiden. Tapi jadi maksud saya pendalaman kajian tadi sangat terbuka dan betul perlu mendalam. Tapi tadi irisannya itu memang kalau ke wilayah-wilayah di daerah selatan memang akan terkonsentrasi ke sana karena Muslim mayoritas itu di daerah selatan. Tapi kalau irisan dengan Rusia, nah ini kalau dengan kaitan dengan Ortodoks ini mungkin ya saya ada pandangan ya mungkin, tapi sangat jauh ya melihat sambungannya. Bagaimana sih Kristen Ortodoks ini bisa sangat dekat dengan Islam? Kalau menurut saya tadi budaya, kejujuran, saling menghormati, saling membela, yang membela sepenuh jiwa raga ya istilahnya, menolong, sedekah, sincere ya, tulus, itu mereka punya. Nah, menggabungkannya bagaimana? Selama ini memang di antara mereka dan di antara kita ya, di antara sesama Kristen Ortodoks dengan sesama Muslim, tapi ketika berinteraksi tentu urusannya kan terbatas misalkan di ekonomi ya. Tapi ketika ikatan itu sudah kuat, banyak urusan, saya yakin kepercayaannya sama seperti saudara seagama saja gitu. Kalau saya melihat gitu. Mungkin saya sedikit cerita hubungan saya dengan guru bahasa Rusia saya. Dia tuh sampai ini nggak apa-apa lah saya sedikit cerita. Dia itu kan kita menggunakan aplikasi online untuk belajar. Itu terkoneksi ke bank Rusia yang kena sanksi gitu ya. Nah itu kemudian ya saya sedikit membantu ya untuk menerima transferan dari muridnya ke saya, kemudian saya ganti ke rubel gitu. Dia sampai sejauh itu mempercayai ya, mungkin setelah menilai kepercayaan dan sebagainya. Jadi saya melihat bisa sedalam itu. Dia sendiri ateis ya. Dia bilang saya tidak beragama tapi saya percaya ada kekuatan. Ya ini kalau saya melihat dampak Soviet ini luar biasa ya. Melarang agama tidak hanya Islam, ya Kristen pun dilarang. Tadi disampaikan gereja hanya 900 ya. 2000 ya menjadi 24.000, 10 kali lipat. Jadi tidak hanya Islam, tapi Kristen pun juga dilarang. Jadi lebih dekat tuh dari sisi kemanusiaannya tuh sangat dekat ya dengan Islam, dengan Kristen Ortodoks. Sun. Matur suwun, Mas Adi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati tahun semua, ini sudah 1,5 jam. Ini juga mungkin Mas Adi juga saya nggak tahu kalau sahur jam berapa ya ini nanti. Jangan ganggu sahurnya. Oke, subuhnya jam 3.37 kalau nggak salah. Wah, 1 jam lagi berarti ini. 1 jam lagi udah mau subuh. Baik, jadi Bapak yang saya hormati ini biar Mas Adi juga nanti monggo nanti kalau sampai banyak yang informal ini kita tutup dulu seperti biasanya biar nanti kalau ada teman-teman atau yang lain masih ada kegiatan lain bisa kita silakan. Mas Adi ini tolong materi di-share nggih nanti biar gitu referensi teman-teman di-share kasih ke Om Ridwan atau nanti bisa share ke sini juga bisa. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, malah kita forum ini kita tutup dengan bacaan tutup majelis bersama. Terima kasih Mas Adi atas informasi sharingnya dan tidak mungkin kalau tidak memberikan rasa kepada teman-teman kata Mas Adi juga kalau nanti setelah ini masih ada share-share yang lain untuk diskusi informal. Baiklah ke forum dengan dalam sudah kita laksana dan dari kami cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol, silakan. Wabarakatuh.